Oke, halo. Um, untuk pertama kalinya saya resmi nyobain bikin IG live chat. Hai, nama saya Charles Gozali dan terima kasih buat yang sudah bergabung. Uh, Oke, dan ya sudah tersambung dengan sang master silat dari Indonesia, Kang Cecep Arif Rahman segera bergabung sebentar lagi. Wah, Ya, hati laser ya. ada salam. Re- ada Reza juga itu. Halo Siap, Riza, siap. ya terima kasih buat semua yang udah gabung. Jadi langsung saja ya. Ini jadi sebetulnya di hari ini di tanggal 22 Mei tahun 2020. Eh, Kita sebetulnya sama Kang Cecep itu, saya, Kang Cecep dan Jonathan sejak lama sudah eh, punya satu keinginan untuk bergabung. Bergabung dalam arti kemudian bisa memberikan sumbangsih yang lebih baik terhadap industri perfilman di Indonesia dan uh, yuhu kata Reza. Dan kelebihan kami kan sebetulnya salah satunya ada di action. Kang Cecep adalah seorang atlet silat yang kemudian juga menjadi guru ya Kang, dan Oh, sudah terbang jauh ke Hollywood sana. Saya sama Jonathan lagi ngejar nih. Uh, Kalau Jonathan Ozo itu adalah seorang stand koordinator yang kalau menurut saya pribadi adalah yang terbaik di Indonesia dengan timnya yang mungkin punya pengalaman dan skill serta alat-alat ya juga yang mungkin bisa dibilang salah satu yang paling lengkap lah kalau bukan yang paling. Uh, dan kemudian saya sendiri sejak tahun 92 walaupun awalnya lewat TV memang kemudian membuat banyak karya yang justru core-nya itu datang dari uh, genre film action atau TV series action. Sehingga kemudian pada saat kami melihat di industri Indonesia ini film action belum menjadi tuan rumah di negaranya, bahwa kemudian lebih banyak justru mendapat perhatian dari luar, uh, kami ingin kemudian melanjutkan atau bersama-sama dengan teman-teman yang sudah mungkin sekarang juga banyak melakukan kegiatan dalam membuat film action seperti Timo, Iko, Kang Yayan gitu ya, Kang Cecep juga. Jadi kemudian kami bergabung dan membentuk sebuah apa ini namanya Kang? Rumah aksi ya, hmm. action team Action dengan team, nama betul. dengan nama JCC Action Team. Action team. Ya, JCC Action Team. Jadi di dalam JCC Action Team itu ada Kang Cecep sebagai ahli koreografi dengan berbagai macam aliran bela diri, walaupun silat adalah utamanya. Jonathan Oso sebagai stand koordinator dan saya sendiri sebagai action director. Nah, kita tuh beberapa kali tujuannya sebetulnya kepengen bikin sebuah short movie untuk kemudian memperlihatkan apa yang kemudian bisa tim kami berikan, kelebihannya di mana, keunikannya di mana. Tetapi sampai hari ini niat itu masih harus kemudian membutuhkan waktu untuk mencapai tujuannya. Tapi kata orang segala sesuatu memang harus dimulai dari satu langkah. Dan ya sudah, biarpun lagi pandemi, lagi stay at home, uh, tapi kemudian sekarang semakin banyak orang melakukan aktivitas chat seperti ini, misalnya live, dan justru banyak mendapat sambutan. Kami dari Magma dan JCC Action Team melihat ini sebagai satu kekuatan atau kesempatan untuk kemudian menyatakan hari ini sebagai hari lahirnya atau birthday-nya JCC Action Team. Hmm. Jadi terima kasih buat semua yang sudah bergabung karena berarti kita sama-sama di sini hari ini sedang merayakan hari jadinya JCC Action Team. Nah, mungkin Kang Cecep bisa cerita dari mana kemudian kita pertama kali ketemu dan kenapa kepengen bergabung sama-sama. Hmm. Saya mulai ikut di film, khususnya film action, ya di Derai 2 itu, tahun 2013 nah kira-kira mulai syutingnya. Lalu pengalaman pertama saya di film action itu, walaupun baru action, belum di dramanya, karena di sana saya tidak ada dialog satu kata-kata pun. Namun pengalaman beraction di sana sudah bisa memberikan gambaran buat saya bagaimana bisa
bertransformasi dari sistem yang kita biasa geluti dalam silat perform misalnya, baik dalam pertandingan maupun untuk pertunjukan, perlu ditransformasikan ke layar lebar sebagai bentuk yang tidak hanya secara visual bisa dilihat, tapi juga secara sistemnya lebih kompleks karena tidak hanya tontonan secara langsung, tapi mungkin ada persiapan yang matang yang harus dipersiapkan. Nah, setelah The Raid itu sedikit agak lama buat saya, tidak ada film yang ingin diikuti, yang bisa diikuti. Baru setelah ada film Tri, dan ketiganya film Juara yang dengan Magma Entertainment. Ya. Nah, yang saya rasakan di Magma, memang di The Raid keluarganya cukup kuat juga sama. Jadi jebolan The Raid rata-rata pasti berteman dekat, bisa dibilang hampir seperti dengan saudara juga. Nah, karena rata-rata memang di film seperti itu. Di Tri juga saya merasakan hal yang sama. Namun di Juara bukan hanya di lokasi film, tapi di luar film pun saya merasakan kekeluargaan yang kuat di sana. Jadi walaupun alhamdulillah dalam proses berkegiatan di film Juara tersebut, alhamdulillah saya dikenalkan dengan bentuk teknik membuat action yang beda. Karena mungkin kalau kita lihat The Raid dengan fasilitas dan ini yang maksimal, persiapan yang maksimal, tentu memang bisa membuat hasil yang maksimal pun itu sudah bisa kita prediksi karena memang dari awal sudah dipersiapkan dengan matang. Tapi dengan di Juara memang persiapannya matang juga, tapi ada sisi yang kita bilang mengakali hal yang supaya tidak terlalu biayanya terlalu besar, karena tidak semua film di Indonesia kita rasakan sampai sekarang memiliki biaya yang besar untuk bisa memaksimalkan hasil dari produksinya. Nah, untuk mengakali tersebut kadang-kadang perlu pengalaman yang banyak. Dan salah satunya di Magma ini, Om Charles sebagai dulunya asisten dari Om Tanaka tentu apalagi sebagai dari Om Gozali. Dalam pengalaman membuat film sudah banyak, baik dari trik mengakali hal yang seharusnya misalnya biayanya besar tapi bisa diakali supaya kecil tapi tetap dengan hasil yang maksimal. Nah, itu pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan sewaktu pembuatan di sana di film Juara ini. Dan pengalaman lainnya tentu karena saya sebelumnya di Tri memang ada dialog, tapi dialognya hanya sedikit, dialog yang lumayan agak panjang. Maksud saya buat saya, kalau buat orang lain mungkin pendek sebenarnya. Tapi buat saya itu sudah terlalu masuk panjang. Tapi alhamdulillah saya dibimbing dan diarahkan dengan pemahaman bahwa dialog dan action sama-sama saja. Kalau kita tahu esensi dan target apa yang akan kita lakukan, kita akan paham bagaimana cara mengakali supaya gampang hafal atau tidak terlalu mensong dari apa yang seharusnya. Nah, dari pengalaman tersebut saya merasa bahwa sebenarnya dalam membuat film action pun kita harus selalu ke belakang dan ke depan. Maksudnya ke depan kita memang selalu harus berreferensi dengan inovasi-inovasi masa sekarang, di mana misalnya contohnya kita bisa berinovasi dan melihat referensi dari film-film, contohnya misalnya Hollywood, bagaimana mereka membuat film yang bisa diminati banyak kalangan. Tapi tidak menutup kemungkinan kita harus pun melihat ke belakang, bagaimana film-film yang lama bisa menjadi inspirasi dan referensi bagaimana kita bisa membuat film bisa maksimal tapi dengan kondisi yang bisa disesuaikan. Contohnya sekarang, dulu saya tidak terlalu detail kalau nonton film lama. Nah, sekarang kadang-kadang di Netflix saya sering nonton film lagi, utamanya yang action, apalagi yang bisa dipilih, bisa milih mana film yang ingin ditonton. Nah, kadang kalau lagi ada waktu luang seperti sekarang, saya habiskan dengan nonton seperti itu. Dulu mungkin tidak terlalu memperhatikan bentuk-bentuk
teknik fightingnya itu seperti apa, tapi yang sekarang saya malah perhatikan bagaimana film dulu itu bisa membuat saya dulu waktu itu senang, dan sekarang pun ternyata waktu lihat tetap ada rasa senang untuk melihat. Padahal ada yang bilang mungkin itu sudah ketinggalan zaman atau apa, tapi tetap ada unsur-unsur yang perlu kita perhatikan bahwa ini sebenarnya salah satu trik yang membuat orang dulu juga senang. Mungkin sekarang hanya perlu adaptasi saja. Nah, dengan begitu, pas Om Charles berkeinginan untuk membuat tim, dan kata Om Charles dan Bang Jonathan, tim kita itu harus memang benar-benar solid, tapi juga merdeka. Maksudnya, maksudnya merdeka karena apa? Karena seperti tadi, masing-masing punya tim sebelumnya. Om Charles dengan magmanya, saya dengan kasundannya, terus Bang Jo dengan tim stannya. Jadi karena mungkin di bawah kita memang besar, maksudnya besar, tidak hanya kita dan beberapa anak buah saja, tapi kadang-kadang seperti di belakang saya itu ada perguruan. Jadi di perguruan saya contohnya dari anggota Kasunan itu ada yang jadi tim utamanya di Wise Team, atau dari tim Kasunan itu ada yang kadang-kadang terlibat dengan Kang Yayan Team, kadang-kadang juga dengan tim stan yang lain. Hal itu tidak menutup kemungkinan buat kita untuk memberikan keluasan ke mereka untuk berbuat seperti itu. Tapi tetap kita harus punya rumah yang namanya, kalau punya rumah yang sudah kita tahu ingin bangunnya seperti apa, kita punya target dan tujuan yang akhirnya kita punya sesuatu yang direncanakan ke depannya mau seperti apa yang kita kejar, dan akan seperti apa yang akan kita prioritaskan. Nah, itu yang Om Charles sampaikan ke saya kalau tidak salah. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Dan tentu saja di belakangnya Om Charles banyak seperti ada Cilinda dan Om Daniel, juga banyak lagi yang lain yang akan mendukung GCC Action Team ini untuk supaya bisa lebih maju dan tetap berkembang sesuai dengan zaman dan kebutuhan.